Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk anak-anakku semua, pada hari ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam tingkat 9. Adapun pembelajaran kita hari ini adalah sejarah masuknya Islam di Indonesia. Seperti biasa, di sini ada kompetensi inti, selanjutnya ada kompetensi dasar, serta adanya tujuan pembelajaran. Bukti masuknya Islam di Indonesia itu ada beberapa, diantaranya yaitu ada dari luar negeri, yaitu yang mengatakan adalah Marco Polo, seorang penjelajah dari Italia, serta Cesnock Hugrons yang mengatakan bahwasanya pada masa itu, pada abad ke-7 adanya perdagangan di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Selanjutnya ada bukti dari dalam negeri, yaitu pada abad ke-7 dengan ramainya pedagang yang datang dari Gujarat dan Mekah, serta adanya makam Siti Fatimah binti Maimun yang ditemukan di lereng Gresik. Selanjutnya yaitu ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ditemukan pada abad ke-13 yang terletak di Aceh. Nah, berikutnya adalah teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Mekah, yang kedua teori Gujarat. Dasar teori Gujarat yang pertama, kurangnya fakta menjelaskan peranan bangsa Arab pada penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang kedua, hubungan dagang antara Indonesia dengan India sudah lama terjalin melalui jalur Indonesia, Kambay, Timur Tengah, dan Eropa. Yang ketiga, adanya batu nisan Sultan Malik As-Saleh, Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai, yang bertuliskan angka 1297 bercorak khas Gujarat. Selanjutnya, teori Persia. Proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang kini namanya Iran. Pendapat ini dikemukakan oleh Husin Jayadiningrat. Dasar teorinya peringatan 10 Muharram atau hari Asyura. Yang kedua, kesamaan ajaran tasawuf yang dianut Syekh Siti Jenar dengan seorang sufi dari Iran yaitu Al-Hallaj. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat, jabar jar, fathah, domah, dan kasroh. Selanjutnya, teori Mekah dikemukakan oleh Hamka, yaitu masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Didasarkan teori, pada abad ke-7 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab dengan pertimbangan bahwa perdagangan Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Tiongkok dari Hikayat Dinasti Tang yang antara lain menceritakan tentang orang Tahsih, yaitu sebutan orang bahasa Arab, mengurungkan niatnya untuk menyerang kerajaan Holing yang diperintah oleh Ratu Sima pada tahun 674 Masehi. Selanjutnya yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Dalam hal ini pengaruh mazhab Syafi'i yang terbesar pada waktu itu adalah di Mesir dan Mekah. Adapun daerah Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Yang ketiga, raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik di mana gelar ini berasal dari Mesir. Selanjutnya adalah teori Cina. Profesor Slamet Mujlana, H.J. de Graaf, teori Cina itu didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam sejumlah unsur kebudayaan Islam di Indonesia. Dasar teorinya berdasarkan sumber klonik dari Kelenteng Sampokong di Semarang, kemudian adanya pengaruh Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia, ditemukannya Masjid Agung Demak, Masjid Agung ke-10 di Cirebon, kemudian ada catatan sejarah Babading Gresik mengisahkan tentang prajurit pantang puluh Cina bersenjata api pimpinan Panji Laras dan Panji Liris. Kemudian kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Yang pertama, kondisi sosial budaya. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerah mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa beragam. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa Indonesia. Keanekaragaman atau pluralitas tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Yang kedua, kondisi agama atau kepercayaan. Masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum Islam sudah mengenal agama atau kepercayaan. Mereka sudah memeluk agama Hindu, Buddha,
Sedangkan para orientalis mengklasifikasikan kepercayaan nenek moyang dalam dua jenis, yaitu animisme dan dinamisme. Selanjutnya yang ketiga, kondisi perekonomian. Penduduk Indonesia sebelum Islam memiliki berbagai mata pencaharian. Di antara mereka ada yang berdagang, bercocok tanam, berternak, serta berlayar atau menjadi nelayan. Penduduk Indonesia mayoritas bercocok tanam, terutama yang tinggal di pedalaman. Adapun yang tinggal di kawasan pesisir rata-rata menekuni profesi sebagai nelayan dan pedagang. Kondisi sosial politik. Sebelum Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-12, Sriwijaya mengalami kejayaan baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi. Kejayaan yang dialami Sriwijaya sangat ditentukan oleh letak wilayah sebagai kerajaan maritim. Dalam hal ini, Sriwijaya merupakan bagian dari dagangan internasional. Selanjutnya, kondisi suku bangsa. Masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam. Keragaman tersebut terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa mempunyai corak seni budaya dan bahasa masing-masing. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya proses Islamisasi. Proses Islamisasi yang pertama yaitu melalui perdagangan. Pada taraf permulaan, saluran Islamisasi melalui perdagangan kesibukan itu dimulai pada abad ke-7 sampai ke-16 Masehi. Adapun sebab-sebab Indonesia menjadi ramai perdagangan karena yang pertama, letak geografis yang strategis, yang kedua, kesuburan tanahnya, serta penduduk Indonesia yang terkenal ramah dan tamah. Selanjutnya, pernikahan. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan masyarakat pribumi. Hal ini berakibat penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menikah. Nah, sebelum menikah, mereka harus masuk Islam terlebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga, pendidikan. Menurut Kiai Haji Safil Mahfudz, model tersebut dinamakan dengan holakoh. Pembelajaran holakoh merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang di kemudian hari berkembang menjadi pondok pesantren. Seni budaya yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam melalui seni budaya itu adalah Sunan Kalijogo yang menggunakan kesenian berupa wayang kulit. Selanjutnya ada seni tasawuf. Tasawuf itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Politik di beberapa daerah, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya masuk Islam. Selanjutnya alasan Islam menyebar di Indonesia dengan mudah, yaitu yang pertama adalah syarat masuk Islam sangat mudah. Hanya membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. Yang ketiga, tidak mengenal kasta. Dalam Islam tidak ada kasta. Kemudian, penyebarannya dilakukan secara damai tanpa adanya kekerasan. Selanjutnya, ada jalur penyebaran agama Islam adalah sebagai berikut, yaitu jalur utara dengan rute Arab, Mekah atau Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Jalur selatan dengan rute Arab, Mekah, Madinah, Yaman, Gujarat, pantai barat Indonesia, Sri Lanka, dan Indonesia. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.